mulai. Berdoa selesai. Sebelum kita lanjutkan, Bapak absen terlebih dahulu ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Tidak ada, Pak. Masuk semua? Masuk semua. Oke, kalau masuk semua, berarti sekarang kita lanjutkan untuk kegiatan pembiasaan. Apa jadwal hari ini? Menyanyikan lagu. Pada bertugas dipersilakan kita semua berdiri ya. Biar lebih bersemangat. Sebelum kita masuk ke materi, Anda akan menjelaskan dulu beberapa hal terkait dengan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Adapun diskusi kelompok yang nanti kita akan terapkan itu dengan menggunakan model jigsaw, yaitu yang dipadukan dengan kegiatan menulis pengalaman. Bekerja sama dalam kelompok kita masuk, kita akan sama-sama mengawalinya dengan membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Jadi sebelum kita mulai belajar, kita kira-kira dari kalian ada yang ingin memberikan masukan? Ya, Riki? Memberikan saran atau kritikan dengan sopan. Oke, memberikan kritikan, saran yang nanti berdiskusi dengan cara yang sopan ataupun satu sepakat? Sepakat ya. Kemudian ada lagi? Ya. Saling menghargai antar kawan. Saling menghargai antar kawan ketika berdiskusi, sepakat? Sepakat. Ada lagi? Pak. Ya. Boleh membuka HP pada saat belajar untuk mencari materi yang kamu bahas. Ya. Sepakat kalau kita sama-sama boleh membuka HP kita untuk mencari bahan referensi atau sumber informasi, boleh? Boleh. Sepakat ya? Oke, Sepakat. sudah. Yang berikutnya? Boleh meninggalkan kelas dengan izin. Ya, sepakat kalau kalian boleh izin keluar? Sepakat. Ya, boleh ya, asal nanti dengan Izin. Nah, kemudian terkait dengan tugas, kira-kira apa yang disepakati? Ya. Tugasnya, Pak. Ya. Untuk tugas pengumpulannya bagaimana? Nah, bagus sekali pertanyaannya sebelum tadi Kang bilang. Jadi nanti untuk tugas kita sepakati tugas harus dikumpul tepat waktu sesuai dengan apa yang sudah kita sepakati. Sepakat nggak? Sepakat. Sepakat. Kalau kita ada lagi kira-kira cukup? Ini kesepakatan tugas yang sudah kita sama-sama buat untuk meresmikannya kita sama-sama tepuk tangan ya. Jadi kita tepuk tangan semua. Ya, sebelum kita lanjutkan untuk masuk ke dalam materi, Pak Aga ingin mengajak kalian untuk lebih merefresh pikiran kalian sembari mengingat hal-hal yang sudah kalian lakukan atau kalian lewati terkait dengan materi sebelumnya. Jadi coba ikuti apa yang Pak Aga ceritakan. Sekarang semuanya dalam kondisi tenang, kemudian rileks, pejamkan mata kalian. Yuk, sama-sama pejamkan mata. Coba tarik nafas yang dalam dari hidung kalian. Lakukan ini sebanyak 10 kali. Yuk, tarik nafas pelan-pelan dan rasakan. Coba amati, kemudian ingat lagi apa yang kalian rasakan. Tarik nafas lagi. Ya, sekarang pelan-pelan buka mata kalian dan coba rasakan apa yang kalian rasakan. Bagaimana? Sudah lebih rileks? Sudah lebih nyaman? Sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini? Siap. Oke, kita lanjutkan ya. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita mulai ke materi, Anda ingin menjelaskan dulu terkait langkah ataupun kegiatan pembelajaran yang kalian lalui. Jadi nanti dalam pembelajaran hari ini, Bapak akan membagi kalian dalam beberapa kelompok. Nanti saya akan bagi dalam 4 kelompok. Setelah setiap masing-masing kelompok nanti selesai membaca, nanti bahan bacaannya itu akan ditukar untuk kelompok lainnya. Setelah semuanya dibaca, nanti kemudian coba kalian buat resume ataupun catatan-catatan kecil yang nantinya akan dipresentasikan di depan oleh setiap kelompok, dan kelompok lain berkewajiban atau mempunyai hak untuk bertanya dan memberikan jawaban. Kira-kira jelas? Jelas. Dan nanti di akhir kegiatan diskusi kelompok dan presentasi, kalian akan menuliskan pengalaman kalian dalam buku jurnal harian kalian, yaitu terkait dengan kegiatan yang sudah kalian lakukan di dalam kelompok tadi. Ya, misalnya hal-hal apa saja yang
yaitu untuk meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan manfaatnya seperti yang kalian bisa lihat di tayangan, yaitu ada meningkatkan sirkulasi. Kemudian, yuk sekarang coba kalian lihat. Ini beberapa bentuk latihan kebugaran jasmani. Di situ bisa kalian lihat. Ini adalah. Nah, yang berikutnya, ini juga merupakan latihan kebugaran jasmani. Ya, tadi kalian sudah mendengarkan beberapa penjelasan terkait dengan tujuan latihan kebugaran jasmani. Kemudian kalian juga sudah melihat beberapa bentuk latihan. Nah, sekarang Pak Angga ingin menayangkan kalian sebuah cuplikan ataupun tayangan video singkat terkait dengan latihan kebugaran jasmani ya. Jadi nanti coba diperhatikan dengan seksama. Kita lihat sama di layar. Sebelum Pak Angga masuk ke dalam latihan kebugaran jasmani, Pak Angga ingin tahu dulu tentang pemahaman kalian atau pengetahuan kalian, dan kemungkinan kalian mungkin sudah membuka LMS di rumah kan? Ya, Pak. Ya, coba Anda coba sekarang ingin tanya, kira-kira ada nggak yang tahu apa itu kebugaran jasmani? Coba. Ya, lagi. Kebugaran jasmani adalah kemampuan seseorang untuk melakukan aktivitas tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Ya, bagus sekali. Jadi kebugaran jasmani itu adalah kemampuan seseorang untuk melakukan aktivitas tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Sekarang sudah masuk atau bergabung dengan kelompok masing-masing? Sudah, Pak. Nah, nanti Pak Angga minta untuk materi yang akan kalian baca dan kalian pahami, silakan kalian nanti login ke akun smartphone-nya masing-masing, buka materi kebugaran jasmani. Dan sudah Pak Angga bagi tadi sesuai apa yang kita sepakati bahwa dari masing-masing kalian membahas satu komponen kebugaran jasmani. Bisa dimengerti? Ya, bisa. Kalau begitu, sekarang silakan dibuka smartphone-nya masing-masing untuk login. Silakan. Kemudian dikerjakan apa yang harus dilaksanakan. Silakan diskusikan. Komponennya yang ada di situ, Pak. Sudah semua? Diskusinya sudah selesai? Sudah. Sudah saling bertukar informasi? Siap, sudah. Sudah ada kesimpulan atau poin-poin yang didapatkan? Sudah. Kalau sudah, sekarang tugas masing-masing kalian adalah presentasi di depan. Dan untuk kelompok yang lain harus bisa memberikan tanggapan atau memberikan sebuah pertanyaan. Dan nanti kelompok yang mempresentasikan materinya harus menjawab. Bisa dimengerti? Siap. Silakan. Kelompok pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 ingin membacakan poin-poin tentang kebugaran jasmani yang akan dibacakan oleh teman saya Fatmawati. Silakan. Hakikat kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani, kesegaran jasmani atau kesamtaan jasmani memiliki makna yang sama. Namun, pada umumnya selalu disebut sebagai kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan yang cukup berat dan cukup lama tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Seseorang yang memiliki derajat kebugaran jasmani masih memiliki tenaga cadangan untuk menghadapi suatu pekerjaan atau keadaan yang mendesak. Itulah tadi presentasi yang telah disampaikan oleh kelompok kami. Adapun dari teman-teman yang ingin dipertanyakan? Jadi bertanya, Ya. saya sudah dari kelompok 2. Pertanyaannya, dari 10 komponen kebugaran jasmani, manakah yang dominan harus kita miliki? Terima kasih. Pertanyaannya akan kami catat dan insya Allah akan langsung dijawab oleh teman kami. Silakan. Komponen kebugaran jasmani yang dominan kita harus miliki adalah daya tahan. Karena dengan daya tahan yang bagus, kita dapat melakukan aktivitas tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Ya, demikianlah tadi anak-anak sekalian telah kita
kita hari ini. Pertama dari tadi, yaitu training stop yang kalian lakukan, itu dalam rangka untuk kalian memberikan ketenangan kepada diri kalian atau biar supaya kalian agak lebih rileks untuk mempersiapkan diri menerima materi pada hari kesempatan hari ini. Dan terkait dengan materi kebugaran jasmani yang kita bahas pada hari ini, bisa kita sama-sama simpulkan. Pertama adalah kebugaran jasmani itu sangat penting dimiliki oleh kita semua. Kenapa? Karena dengan memiliki kebugaran jasmani yang baik, maka kita bisa melakukan aktivitas sehari-hari kalian tanpa mengalami kelelahan yang berat. Dan poin pentingnya adalah kebugaran jasmani itu dapat diraih yaitu dengan kalian melakukan aktivitas fisik. Dan aktivitas fisik yang paling sederhana yang bisa kalian lakukan itu adalah dengan cara rajin berolahraga. Otomatis setiap kalian rajin berolahraga, kalian akan memiliki derajat kebugaran jasmani yang baik. Sepakat? Sepakat? Sekarang di akhir pembelajaran ini, Tangga ingin kalian semua menuliskan pengalaman yang kalian rasakan. Yang kalian rasakan ketika tadi ataupun melakukan aktivitas diskusi di dalam kelompok. Jadi apa yang kalian rasakan, kemudian masalah apa yang kalian hadapi, dan ataupun cara-cara ataupun kiat-kiat kalian dalam menyelesaikan tadi persoalan diskusi atau materi di dalam kegiatan diskusi tadi. Bisa dimengerti? Siap. Silakan sekarang kalian tuliskan di dalam buku kalian masing-masing. Silakan. Dan nanti pada kesempatan berikutnya, di pertemuan berikutnya, coba kita sama-sama bahas artinya apa yang kalian rasakan. Namun sebelum kalian tutup, jangan lupa LMS-nya tetap selalu dibuka, smart school-nya selalu dibuka, dan materi-materinya terus dibaca. Dan ingat, tugas kalian mengerjakan LA, lembar kerja, ada di dalam LMS. Dan nanti dalam LA group, kalian akan share sebuah link materi ataupun tugas-tugas yang baru. Bisa dimengerti? Siap. Dan ingat, tetap selalu menjaga kesehatan, kemudian selalu menjaga protokol kesehatan dengan cara menjaga 3M. Apa saja yang pertama ya? Jaga jarak. Tibalah kita di penghujung kegiatan pembelajaran hari ini. Seperti biasa, Pak Angga sangat mengapresiasi semangat kalian dalam belajar, dan saya ucapkan terima kasih banyak atas antusiasmenya. Dan seperti biasa, sebelum kita tutup, kita sama-sama tutup dengan berdoa. Kepada ketua kelas dipersilakan. Duduk, siap, gerak, tundukkan kepala, berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Kepala diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi diri kegiatan pembelajaran. Pembelajaran berdiferensiasi kompetensi sosial emosional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka belajar, salam guru penggerak. Peristiwa apa yang terjadi dalam proses pembelajaran dengan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi melalui pendekatan kompetensi sosial emosional yang telah saya lakukan, di mana kegiatan pembelajaran yang berlangsung menjadi lebih dinamis. Terlihat dari partisipasi siswa yang meningkat. Keaktifan serta fokus terhadap materi juga ikut meningkat. Kenapa saya anggap meningkat? Hal tersebut saya bandingkan dengan kegiatan pembelajaran yang selama ini berlangsung sebelum menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi melalui pendekatan kompetensi sosial emosional, di mana siswa cenderung pasif dan kurang tertarik terhadap materi yang disajikan. Berbeda dengan proses pembelajaran dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi melalui pendekatan kompetensi sosial emosional yang sekarang diterapkan, siswa nampak lebih siap menerima materi yang akan dipelajarinya, dan dalam menyimak serta memperhatikan materi terlihat sekali siswa sangat serius karena materi yang disajikan jauh lebih variatif dan sesuai dengan karakteristik siswa. Kemudian terkait dengan perasaan yang muncul saat kegiatan pembelajaran tersebut berlangsung,
ketika menyiapkan segala hal terkait dengan penerapan pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional. Hal tersebut dikarenakan saya harus mampu melihat kebutuhan dan karakteristik siswa sebelum saya menentukan metode atau teknik apa yang akan saya terapkan dalam kegiatan pembelajaran nanti. Saya pun merasakan ketika pembelajaran berlangsung, saya jauh lebih nyaman dan menikmatinya ketika saya menyampaikan materi, dikarenakan apa yang saya sajikan jauh lebih variatif dan saya merasakan materi yang saya sampaikan mampu mengakomodir kebutuhan yang sesuai dengan karakteristik siswa. Nah, kemudian apa saja sih yang didapatkan ketika melaksanakan proses pembelajaran tersebut? Pembelajaran yang saya lakukan dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan melalui pendekatan kompetensi sosial emosional, ketika melaksanakannya, saya merasa siswa di situ memang sangat membutuhkan sentuhan kreatif dari seorang guru karena keunikan dan karakteristik siswa yang berbeda dari setiap siswa. Terbukti dari antusiasme siswa ketika kebutuhan mereka diakomodir. Dalam hal ini diakomodir pembelajarannya, dan pembelajaran tersebut berlangsung lebih dinamis dan efektif. Itu apa yang saya dapatkan. Dan dalam pelaksanaannya, penerapan pembelajaran berdiferensiasi dengan sentuhan kompetensi sosial emosional di dalamnya mampu mendorong anak untuk lebih aktif dan kreatif. Untuk itu, penerapan pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional menjadi sebuah cara bagi seorang guru untuk dapat memaksimalkan potensi siswanya tersebut. Nah, terkait dengan perubahan ataupun apabila saya ingin menerapkan perubahan tersebut dan menerapkan proses pembelajaran tersebut dalam kegiatan saya di kelas, apa saja sih yang perlu saya pelajari lebih lanjut? Tentunya kedepannya saya akan berusaha untuk selalu menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi dengan pendekatan kompetensi sosial emosional itu sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan belajar siswa dalam rangka memaksimalkan segala potensi yang dimilikinya. Jika saya ingin membuat perubahan dengan menerapkan proses pembelajaran yang berdiferensiasi melalui pendekatan kompetensi sosial emosional, saya harus memahami terlebih dahulu tentang kebutuhan siswa dan karakteristiknya. Dari apa yang saya pahami tentang kebutuhan siswa dan karakteristiknya, saya akan melakukan pemetaan dan analisis untuk diambil kesimpulan sebagai bahan menentukan strategi yang akan saya terapkan dalam pembelajaran nantinya. Setelah saya dapat menentukan strategi yang sesuai dengan karakteristik siswa, saya juga harus bisa mensinkronkan antara materi dan teknik yang akan diterapkan, serta tujuan yang akan dicapai dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah upaya yang sistematis dan terukur dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional, supaya apa yang diharapkan dan dikembangkan dalam diri siswa bisa dioptimalkan dalam rangka mewujudkan merdeka belajar serta membentuk siswa yang memiliki profil pelajar Pancasila. Nah, demikianlah refleksi kegiatan pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional. Salam sehat, penuh semangat dan bahagia. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.